Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini Mas Di Ponorogo ya langsung ke Mas. Halo, kenapa? Halo? Harus konten pribadi ya mlebu YouTube ya apa sih? Loh, tapi ya nek sampean nggak sepakat, ya sampean matiin aja, nggak apa-apa, santai aja. Iya. Kan saya YouTuber soalnya. Kacau. Saya YouTuber Mas Bro. Oh itu betul mantap itu mendukung sekali mendukung lancar sampai banyak itu bermanfaat untuk masyarakat ya. Nah, suaranya sampean terlalu kecil Mas. Apa durung sarapan ketoke? Piye nek? Nah ketoke piye Mas ya? Piye? Yo urung sarapan iki. Nah, ya sampean sarapan dhisik lah nek memang oke daripada sampean cerita nanggung-nanggung karo magak terus sik lesu kan ra penak. Gimana? Aku nggak maksa soalnya Mas. Enggak Mas, ini mau tanya Mas. Boleh. Teman-teman kan ono sing takon juga untuk masalah bongkong cowok Mas. Siap. Untuk cowok itu menurut Mas yang di Hongkong nih yang punya pengalaman baik. Siap. Kita bahas untuk keamanan bagi yang mau mereka di Hongkong khususnya cowok Mas. Ya. Belum langkah lebih jauh menurut teman-teman Hongkong. Aku jadi yo pengen banget sama aku karena kan aku pengen ikut banyak orang ada ini sangat-sangat aku berpikir membantukan informasi Mas untuk cowok dan itu sing aman-aman produksi terbaru sampai Cowok yang aman. iya asli Suaranya wirih sampean. Sumpah aku gak ngerti. Kok sampai wirih. Halo? luwih iki Mas iki Luwe. burung Mas iki Ya tapi sik cilik ya gak apa-apa sebisa mungkin tak jawab. Nek gak jelas-jelas sampai nek gak terang apa yang sampean tanyain ya wis, sing penting tak jawab masalah job cowok di Hongkong. Jadi gini Mbak, Mas, kok Mbak biasa Mbak Jadi gini Mas, job cowok di Hongkong kalau menggunakan proses itu sama aja sama cewek. Job ordernya itu harus datang dulu. Jadi harus ada job, ada majikan dulu yang mau memang cowok. Itu boleh. Itu kalau dari sektor ART ya, asisten rumah tangga. Jadi gardening, terus apa jenenge ngasuh anjing, punya taman atau beres-beres atau kadang ada yang bersihin kolam. Kan orang Hongkong ada yang kaya, yang omahe gede. Nah, kadang bersihin kolam harus setiap hari, terus halaman rumahnya. Itu yang penting ada jobnya dulu, ada majikannya dulu, baru sampean bisa proses di PT. Atau kerja profesional. Nah, kalau profesional itu pakai ijazah, malah itu tidak berbayar. Jadi sampean buka lowongan pekerjaan di Hongkong yang laki-laki gitu kan. Dibutuhkan engineer. Nah, dibutuhkan welder, nah yang bersertifikat, nah tukang las, atau dibutuhkan manajer konstruksi bangunan. Nah, spesifikasinya kan ada. Itu baru itu resmi atau nah bartender atau apa barista yang diminta restoran kemudian kita apply. Itu kalau pekerjaan profesional kita apply itu tidak berbayar sama sampean, bahkan visa pekerjaannya sampean itu yang ngurus perusahaan. Tapi
spesifikasi itu yang diminta. Itu kalau spesifikasi itu profesional atau keahlian. Tapi kalau khusus ART nggak jauh beda sama mbak-mbak. Ada job order turun, diproses ke PT, bisa turun baru sampai berangkat. Tapi kalau yang tawaran-tawaran di TikTok, di Facebook, bayar sekian-sekian, jalur turis, berakhir endingnya itu kalau nggak overstay itu minta suaka. Kalau masih tetap ingin terus stay di Hong Kong dan bekerja, jatuh-jatuhnya akan ke sana. Begitu Mas Bro. Kira-kira sudah bisa dipahami belum dari sedikit yang saya sampaikan tadi? Kira-kira masih punya Ya, sudah punya agak masuk Mas ya. Ah, Ya, agak penerangan ini agak jelas sih. siap. Cara wong kena gendam no rodok luntur gendam iki. Nah, jadi seperti itu Mas. Aku ini yo sempat ngono Mas. Tenan pora yo. Ah. Pora yo akhirnya itu. Kadang kayak informasi ning koncoku yo rodok piye ngono lah iki. Nah, dikenal koncoku nih YouTuber Mas Juli coba nih konsul kan kono wis anu kan. Terus gini Mas untuk masalah Mas aku mau jelas ada PRT nunggu dari kono ada Siap. bayar. Kalau yang profesional itu semua dari sana kan. Siap. Kalau memang itu dari profesional ya yang Siap. Terus gini Mas, aku kira-kira Mas menurut sampean sing wis ning kono ya. Minimal untuk PRT itu berapa sampai berapa maksimal sing sampean tahu Mas? Apanya? Kami Pendapatan. nih Ya kalau profesional nih minimal. Oh, Piro sampai iya gambaran lah mau detailnya kan tergantung perusahaan ya. siap. Nanti gambarannya minimal atau maksimal piro Mas? Kalau gardening itu sama kayak teman-teman standar 4870, 4870. Itu kalau di kurs sampean kali aja naik turun 1900. Naik turun 1900 ke 2000 sampean kurs dewe itu berapa rupiahnya satu. Kalau sampean profesional ya udah hampir mirip sama kayak orang Hong Kong. Bisa jadi 15.000 Hong Kong dolar paling rendah. Paling tinggi bisa sampai mencapai 25.000 Hong Kong dolar. Itu sampean pengno ya 50 juta enek, 35 juta ya enek. Tapi kembali lagi tidak bayar. Kalau profesional itu tidak bayar. Jadi nek sampean ditawari terus ngongkon bayar, gawe paspor engko dibudalno itu fix jelas. Sampean arepe dihapusi. Daripada nek sampean tetep kepiyer pingin nang Hongkong golek job-job dan ABCD, duwike sampean saki dhewe sampean budal. Karuan lak lega. Duwike dintekno dhewe, dipangan dhewe, digawe hotel dhewe. Timbangane diwehno wong sing ra jelas mau terima. Jadi modusnya teman-teman ditipu itu modusnya adalah diiming-imingi, mereka kepiyer nemen nyambut gawe, bayar 10 juta, 15 juta, jelas digolekno tiket wis oleh PP. Dibudalno bareng-bareng wong 5. Jadi modusnya mereka itu kayak turis, jalan-jalan. Sudah dibawa ke sini lah, orang yang ngasih kerjaan juga ikut sama-samain dari Indonesia berangkat. Sudah nyampe di Hong Kong ditinggal nguyo sedilut. Terus hilang, merongos. Itu modusnya itu begitu Mas Bro. Iya. Wah, Jadi luar biasa ya. kenapa? Itu loh rapi ini luar biasa ya. Lah, karena kadang ya Mas, sing mancing kerjaan iku justru yang ada di sini. Bisa mbak-mbak, bisa mas-mas yang sudah ada di sini, terus nunjukin pekerjaannya. Padahal kita belum tentu pekerjaannya itu legal atau ilegal. Ngiming-ngimingnya itu jelas. Video-videonya diduduhno. Aku ya iso sakjane Mas ngapusi. Aku nduduhno videoku pas waktu resik-resik dapur atau kitchennya hotel Harbor Front. Iso tak upload. Terus duit wong tertarik, terus aku ngapusi 35 juta. Bagiku ngapusi ya duwe akeh tapi mau sak klemetan.
Aku dadi wong jaga jeneng, Mas. Raiku ketok di YouTube. Muncul, aku ndak mau menggunakan hal-hal yang semacam itu. Justru sampean tanya kayak gini nih kesempatanku untuk menangkis agar teman-teman itu nggak kena tipu. Sakno mas, utang kiwa tengen ngetan ngulon, dodol sepeda motor, gadekno sawahe pake mboke, terus piye nek nyaur? Wis kadung kebacut, wis bablasno pisan, mesti kayak gitu. Lah wis begitu nyampe di sini, yang nyampe di sini golek balenan, nipu lagi yang di Indonesia loh, wis gak entek-entek. Sampean bisa dipahami. Gaji segitu ya, modusnya begitu, wis tergantung sampean saiki nek jek meksa mending sangu dhewe ya sampean tata, sampean atur, sampean budal dhewe mbuh wis kuno-kuno. Entek kan entek dipangan dhewe duwite ra diwehno wong. Oke, mantap. Terus lagi Mas untuk beda nih tadi Mas, kira-kira apa itu sing ya berarti resmi lah ya. Ya. Sing kira-kira dipertanyakan untuk legalane ya nun. Iku ya apa Mas yo? Gini. Kan sampai bagi wong awam beda ini kan susah Mas. Jadi begini. Kalau membedakan dari apa? Dari sisi pekerjaannya atau dari tipu-tipunya? Kalau dari sisi tipu-tipunya itu dia ngejar. Nguber ya. Piye ndang budal enggak? Iki mumpung ada slot 5. Nah, itu wis jelas iku wis. Hal-hal seperti itu. Tapi kalau gini, ya kan. Kalau pekerjaannya itu begini. Seko mbak-mbak, seko Hongkong. Mas, iki enek majikanku, ya kan. Butuh yoga asu, butuh ngersiki kolam. Nah, kemudian majikannya sampean telepon, terus video call. Nah, ini cek abu-abu ini. Ini cek abu-abu. Jadi ketika dia video call, ya kan? Ya, aku nggak ngerti sing bagian modusnya biasa nih. Kon goleki PT. Nah, kalau sampean dikongkon goleki PT ini nang Indonesia ada, tinggal didatangi. Ya kan? Intinya tidak ada pungutan sama sekali kecuali potong gaji. Wis, itu sudah pakem. Jadi sampean di PT diproses, ikut belajar apa mbuh apa formalitas melok ujiane, proses PAP, cek medikal. Nah, wis. Dan itu ndak ada biaya sama sekali dari PT. Biayanya nanti kalau sampean sudah nyampe di Hongkong baru setor ke PT potong gaji atau sampean tanda tangan utang. Nah, itu baru proses benar, Mas. Kalau begitu itu bisa saya pastikan benar. Soalnya ada yang cowok di sini, ya tiap Sabtu kalau dia libur dia main ke sini. Ada juga cowok yang sopir. Nah, awalnya jadi sopir bagaimana? Ya pertama dia ke Hongkong dulu, kenal dengan majikan dulu, ya biasa resik-resik dhisik. Terus karo majikane diizinkan untuk bisa apply driver. Nah, kalau dia sudah punya KTP-nya ART, punya visa 2 tahun, dia bisa apply. Yang jelas ada support dari majikan. Nah, setelah dia punya SIM, di situ powernya, Mas. SIM itu kalau di sini 10 tahun. Nah, ketika dia sudah punya SIM, enak itu, Mas. Pekerjaan nyari dia, bukan dia nyari pekerjaan. Hongkong itu sebenarnya pekerjaan itu nyari orang, bukan orang yang cari kerjaan. Tinggal masalahnya. Nah, KTP-ne piye? Ilegal apa legal? Resmi apa enggak? Nah, itu masalahnya, Mas. Tak jelasin. Orang cuci piring, kemudian beres-beres, resik-resik itu banyak. Bahkan kadang Hongkong juga tutup mata. Karena pekerjaan seperti itu kan orang Hongkong pastinya nggak mau ngerjain. Yang banyak ngerjain orang-orang Cina daratan. Kayak gitu, Mas. Nah, tapi kadang ada yang bolong legalitas, jupui sampah di flat. Jadi ada satu gedung itu misalnya 25 lantai, 20 lantai. Nah, itu kan pasti setiap lantainya kan mesti buang sampah. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ceritanya kayak gitu, Mas Bro.
Jadi kalau membedakan resmi atau tidak, terus itu tawaran atau tidak, sampean lihat deh ngober apa enggak. Nek ngober wis jelas wis Mas, wis. Ayo ndang transfer sido budal apa ora? Nek gak ya wis tak kekno kancane, kalimatnya biasanya begitu, Mas. Gak patek pinter. Tapi gara-gara sing Oh iya. sing kepier penggawean, golek gawean nang Indonesia angel lah ya wis. Budal, mumet dah sih. Betul. Wes, Mantap nih Mas. Loh iya no, harus mantep Mas. Bisa dipertanggungjawabkan omonganku ini Mas. Dan saya Iya untuk nggak menyinggung siapapun loh ya, nggak menyinggung nama siapapun. Sindikat dengar itu pasti, tahu itu pasti. Malah nek enek sing cerita ketipu, sindikatnya guyang-guyu ya. Lambene YouTuber yang domble. Nyudo rezekiku. Nah, bisa jadi yang telepon itu kadang-kadang juga sindikatnya sendiri ngetes Mas. Aku semua sowai, nggak ada masalah, tak gas bianter pokoknya wis. Kan aku juga ngerti. Kenapa? Iya, berarti gimana? Ibaratnya ada cowok di sana teman terus ternyata itu legal resmi. Nah itu bisa malah bisa mengangkat seperti yang sama cerita tadi ya. Oh koncoku negono wis ibaratnya wis duwe majikan resmi legal. Mungkin pemus ada sopir ada 10 tahun. Nah kebetulan majikan bodoh nih, ya ini so ngebel. Yang ini yang nundukan nanti. Ya orang kan roda berputar Mas ya. Siap. Yang ini aku butuh. Siapa tahu nanti aku butuh ning Hongkong dan anak koncoku sing tampil budal ning ngono. Nah ibaratnya kan ya iso juga jadi resmi juga gitu, lewat ke informasi sampean mau. Siap. Majikanmu butuh no ben buka lowongan lanyar. Maksudnya aku butuh kejaran nih dal ning ngene. Hongkong. Sesuai saran sampean mau kan, artinya apa saran sampean mau bener nih. Kata jalure lek pemuka iso ya lewat konco mau. Boleh nih lowongan majikan sing butuh bisa jadi resminya. Jadi kita dari PT itu Mas, bener ya? Siap. Kalau resmi pasti lewat PT Mas. Dan di sini tuh ada Mas. Kerjaannya ART tapi dikongkone nguli. Yang biasanya hari Sabtu datang ke tempat kita. Ngangkate yo ngaduk semen, yo noto-noto. Jadi Indonesia Mas. Yo di Hong Kong. Maksudnya wong Indonesia. Iya, sampean nonton kontenku sampean pilih satu-satu judule sampean petani. Ben sampean iki ngerti siap. menungsane, jenise, terus sing cerita, rupane, sembarang kalir. Itu ada yang resmi, itu ada. Yang ilegal jauh lebih banyak gitu loh. Dan biasanya kan pasti ngumpul. Yang resmi ngumpul yang resmi, yang ilegal ya yang ilegal. Ini nggak ada masalah. Kita nggak ada problem menurut saya gitu. Tapi kan memberikan informasi yang benar dan tepat itu kan bagi saya suatu keharusan. Nggak angger. Arep dalan menggo, dalan liwat nguri aku ngerti. Dalan liwat ngarep aku yo roh. Tinggal sampean bisa menelaah atau bagaimana, kan gitu aja. Apa yang saya sampaikan, tidak mungkin saya menyebarluaskan informasi yang nggak benar. Wah, itu Mas. Nggak, cuman makanya kenapa aku minta ngomong sama sampean ini tak upload di konten. Itu karena saya nggak memungut biaya dari siapapun yang telepon. Tapi pemahaman dari YouTube ya. Tapi aku siapkan apa tuh orang nih temanku yang ibaratnya yang mau itu tak persiapkan Mas balik ben betul data sesuai dengan pelatihan Mas itu tuh. Aku gak ngerti mau langsung tapi gak apa-apa aku mewakili teman-teman di mana sing konco keluarga dalam cara aku kan mendapat informasi langsung sama sumber sing ning Hongkong sing kena dipercaya kan artinya kan ada channelnya, ada mukanya itu kan, ada apa sih foto-foto yang sudah dihasilkan Mas.
ya matur suwun sampean pripun mau. Tapi sebetulnya janjian saka malah koncoku sing arep gak mau tak datang nih pisan. Dadi ngomong ben kayen koncone sing gak ngerti ben ngerti, koncone sing pinter ben tambah pinter ngono Mas. Matur suwun mau jane hubungi. Mas kita masing masalah bangunan mau Mas iki masalah bangunan nang terus kriteria apa karo bocah iki. Artinya bocah kan kedomono yo piye ngono. Nek kerja model sing sampe nemu ning Indonesia uli untuk semen itu mau cerita Mas sedikit banyak. Halo. Sing mau khusus sing bagian konstruksi Mas kuli Mas. Lu ada di konten sampean lihat. Sampean bukai. Nah, informasi ini kira-kira tahun-tahun itu buat awal ini kita peluang ini ono piye terus kira-kira pemodeling no piye. Jadi saya sih sebenarnya nggak kepingin bercerita tentang job cowok, tapi mereka kan dapat sendiri. Saya nggak mau mempromosikan job cowok di Hong Kong karena sekali lagi ketika saya mempromosikan jenenge cowok wong lanang iku nek wis teko rene nang kene iki bidadarine 1000 Mas. Yang ada itu saya kekhawatiran adalah ketika mereka akan datang ke sini ya walaupun lah mereka akan datang sendiri apa-apa semuanya terserah, tapi setidaknya tidak melalui saya gitu. Karena kalau melalui saya dan kemudian mereka di sini, aku itu ngesakno mbak-mbake, Mas. Bukan mas-mase. Aku cuman ngesakno mbak-mbake. Jenenge mbak-mbake aduh teko omah datang ke sini. Nah, seperti itu. Saya bukan berarti apa-apa loh ya. Saya enggak bagaimanapun ya saya cuman berpikir bahwa apapun yang akan saya lakukan saya berusaha untuk membuat agar mereka tidak dizolimi. Intinya kan seperti itu. Kalau ataupun mereka sendiri yang mau masuk, mereka sendiri yang mau cari-cari garangan, ya itu aku nggak ngerti gitu. Intinya aku sama sekali ketika ditanya ada job cowok, kalau ataupun ada dan semuanya saya tidak akan menyebarkan. Saya sudah cukup, saya mending bikin agensi di Jepang. Karuan kalau mau berangkat di Jepang sana wis jelas wis penggaweane ya krasa, duwite gajine ya oke. Nek kate mereka berbuat gak bener iku ya karo wong Jepang dhewe wis silahkan. Nek nang kene kan padha bangsane. Lah mbak-mbak iki kan sekolah dan sekolahnya juga bagaimana dan ada di sini itu karena tidak ada pilihan di Indonesia. Makanya aku tidak mau lebih memperluat. Mending aku tak tawakno nang Jepang. Silahkan ke Jepang, aku bilang kayak gitu. Silahkan ke Korea. Yang memang jelas job pabrik itu ada. Nyoto. Cuman saya belum ada kesempatan ke Jepang aja. Sudah ada kolega yang mau bikin namanya TO. Wah, TO itu kantor agensi. Nek di sana itu namanya Kumiai. Tapi ada nama terbaru lagi. Dan visanya juga ada, namanya visa Tokute Gino. Aku mending kalau laki-laki tak arahkan ke situ. Ya kroso bayarane antara 18 juta sampai 28 juta. Nek sing bangunan, sing bener-bener kerja keras dan taruhane nyowo iso sampai 50 jutaan, Mas. Itu nyoto selanang temenan wis. Nek nang kene iki setengah Mas, rada abal-abal apa piye gitu kan. Dan jarang di sini tidak ada pabrik. Ya butuh kuli iyalah. Tapi ya kadang-kadang setengahnya legal. Nyuci mobil kayak gitu, ngersiki sampah, cuci piring, tapi ya pelayon. Jadi seperti itu Mas Bro. Kalau di Hong Kong. Jadi nek
sampean menginformasikan ini ke temennya sampean, aku ya nggak ngerti kontenku akan disiarkan sebagaimana mestinya atau justru digunakan untuk senjata bahwa iki lho wong lanang. Nah, makanya kan kalimatnya nek dipotong-potong nang TikTok iki kan wis jelas beda-beda Mas Bro. Dicupuk sing Hongkong akeh pekerjaan, nah dipotong sing bagian iku kan ya kena. Makanya kenapa aku nggak main TikTok Mas? Karena TikTok itu nggak utuh ya. ya, intinya kan ya bukannya piye-piye, TikTok juga ada yang panjang, tapi aku mending ke YouTube. YouTube wis jelas, TikTok itu nyebarnya wow. Kenapa aku kok gak sebar-sebar ke TikTok? Udah TikTok kan belakangan. Dan banyak teman-teman yang tertipu job cowok itu memang dari TikTok dan Reel dan Facebook. Sosial media ini ngeri dampaknya. Nah kayak gitu Mas, kalau sampai tanya pekerjaan cowok sama saya, jawabannya begitu. Oke, sepakat aku. Artinya masuk sesuai dengan arahan. Cuma saya kan sampai Jepang kalau Korea kan belum punya ya teman. Iya, aku masih mau rintis. Kan adikku ada di sana, udah 17 tahun di Jepang adikku. Cuman adikku kan memang jalurnya bukan Kensuse. Kensuse itu magang. Dan bukan Tokute Gino. Adikku kan jalur pendidikan. Jadi sekolah dia dapat beasiswa S2 dan S3. Jadi di situ yang dianya orangnya kan fokus, agak kesulitan dikit untuk kita mau ngembangin. Tapi kemarin beberapa ketemu teman. Jadi masih ongoing proses. Ya, sampean tinggal amati kontennya aja. Kalau aku sih kalau memang nekat, mending nekatnya ke Jepang. Nggak tanggung-tanggung kalau ke Jepang. Kalau nekatnya di Hongkong ini ya rada susah, soalnya nggone cepet Mas. Hongkong ini nggone cepet. Lari ke sana ke sini ke situ itu ketemunya cuman itu aja. Baliknya ya ke situ-situ aja. Wong Kediri ya atau Kabupaten Ponorogo loh sama Hongkong itu gedean Kabupaten Ponorogo. Apa Kabupaten Kediri apa Kabupaten Tulungagung itu Hongkong itu nggak terlalu lebar. Dari ujung ke ujung itu satu hari itu bisa ditempuh 2 kali perjalanan. Jadi satu malam itu bisa 4 kali muteri Hongkong bisa. Halo? Berarti mau dekat-dekat tuh Rono medulan Mas ya. Nah, untuk Jepang Mas, ini sekalian Mas mau sampai minggu Jepang kok. Maksimal umur berapa Jepang? Jepang itu sebenarnya umur berapapun sih tidak menjadi persoalan sih Mas. Oh gitu ya. Jadi Jepang itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting adalah kemampuan bahasa sampean itu di N4 atau N5. N5 atau N4. N5 itu yang paling bawah, N4 atau medium. Syukur-syukur iso N3 keren. Itu namanya tes keahlian, tes kemahiran dalam bahasa Jepang. Namanya JLPT. Tes kemahiran bahasa Jepang. Nah, itu kalau sampai N4 atau N5. N5 itu paling rendah, terus N4 di atasnya, bisa sampai di N4. Itu tinggal satu ujian lagi SSW namanya, Special Skill Worker. Udah, perusahaan itu langsung kita apply bisa. Cuman kita itu kadang-kadang gerayang ini sik kangelan. Yang dipingini wes aku bayar piro pokoknya budal. Nah, itu loh Mas. Budaya Indonesia Mas. Nah, itu yang menyebabkan sekali lagi kita itu gampang ditipu dan dipermainkan. Kalau saya ya, terus terang, saya nyampe di Hongkong, saya nyari info sendiri, saya nanya orang sendiri, saya berangkat sendiri, saya nyatakan datang sendiri. Saya nggak pakai apa meneh pakai calo-calo perantara, ra percaya aku Mas wesan. Iya, jadi tak budali dhewe. Iya. Wis aju remuk sing penting budal dhewe wis. Resikone piye seperti apa ya wis. Makanya kan setiap tips atau trik dari apa yang saya sampaikan belum tentu semuanya itu bisa ngopi paste itu persis kan belum tentu.
secara semua orang sama, tapi rezekinya kan iso dewe-dewe. Betul. Jadi begitu Mas, kalau saya itu tadi kalau bicara masalah Jepang. Jepang itu kuncinya cuma satu. Kita bisa tes keahlian bahasa Jepang, tes kemahiran bahasa Jepang N5 atau lebih bagus N4. Dah, itu wis bisa jadi modal dan bekal. Nah, masalahnya kadang-kadang wis tuwek-tuwek, umure 32, 35, 34 wis kebeteng nang Indonesia, wis ora iso golek gawean, dikongkon sinau wegah. Telatan lu. Loh, saiki gini loh Mas, aku bilang, aku nggak usah ngomong sopo-sopo, Mbak Yuku aja masih 44 tahun. Saya paksa sama adik saya, belajar tes kemahiran bahasa. Kemarin gagal, ikut ujian lagi sampai berhasil. Umur 44 loh, mbakku dewe tak gawe kelinci percobaan Mas bro. Gak main-main kita. Kediri Mas ya. Jombang saya. Oh, Mbak Isaman Kediri. Jombang. Oh. Kediri itu bojoku Mas. Omahe Morotuwa. Jadi Mbak Yuku dhewe tak tren Mas. Gak main-main aku. Engko nek dhek wis budal nyampe rono mesti tak kontenin Mas. Iki aku jek njaluk izin bojoku arepe budal rono golekno sekolahan Mbak Yuku iki. Oh, ini proses sih, Mas. Ya, makanya kita lagi cari sekolahan yang bisa diterima. Kemarin dia kita cari yang dapat 1 tahun, ya kan? Yang 1 tahun tapi dia harus lulus N5. Mbakku gak lulus. Wes, sekolah nih aku bilang. Les nih sampai akhirnya jebol. Jadi kita nggak kaleng-kaleng Mas kalau aku loh ya, karena memang adikku ya sorry aja sih rodok nyombong ya nek ngomongin iki piye, tapi yo dudu sing bener ya kudu awake dhewe iki sapa dhisik gitu loh nek dudu wong sing bener. Alhamdulillah nek adikku S2 S3 Keio University, S1-nya ITB lah, aku D3-nya UNER, Mbak Yuku D3-nya ITS. Jadi semuanya memang kita harus jalur cuman kan ya mbambung nang kene nang Hongkong aku padha ae. Mbak Yuku ya tren. Makanya adikku ndak mau kalau mbakku dikongkon bambung. Makanya disuruh dipaksa Mbak Yuku untuk ikut ujian kemahiran bahasa Jepang. Lulus minimal N5 kalau nggak bisa N4 gitu loh Mas. Nah, itu pun ingin tak sampaikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman itu mau berjuang mengadu nasib, sinau bosone. Ora gelem sinau moro-moro bayar. Ya nek bejo-bejan nek untung ya iso leh dalan, nek ora remuk. Nah, resikone ngono lho, nek wis siap remuk ya wis. Kan ngono Mas. Sampai neng Hongkong. Iya, sampai neng Hongkong kamu sinau bahasa Jepang neng di masih sampean. Walah nek di Hongkong sinaunya bahasa Jepang yo kursus di Hongkong pakai bahasa Jepang nggak ada masalah. Cuman pasti bahasa pengantarnya kan Hongkong ke Jepang utawa Inggris ke Jepang. Tapi nek sampean les bahasa Jepang nang Indonesia yo pengantarnya Indonesia ke bahasa Jepang. Nek nang Hongkong ya mumet ndase Mas. Aku wis gak iso bahasa Jepang ya. Tapi aku duwe cara Mas. Oh iya. Iya, aku duwe cara. Aku nang Jepang ya wis sak isoku sih bahasa Inggris. Nah, makanya kan ngejokno adikku sing wis 17 tahun. Nek gak ngono ya kanca. Aku kan nek koncoan aku duwe kanca Mas, bagian nguli di Jepang. Aku soalnya dulu pernah 3 bulan bambung nang Jepang. Ya jadi kuli temenan, ya nyambut gawe temenan, ya oleh duit. Tapi ya nek kita di luar negeri itu gini Mas, nek prinsipku ya, aku masuk ke kelompok baru. Piye carane kabeh ndelok aku kerja paling rajin. Bah gak ngurus wong ngomong penjilat, mau ngomong apa. Sing jelas aku mesti golek rai dengan cara nek sing liyane jek leren aku jek nyambut gawe. Yo gak apa-apa, kesel nang ngarep, tapi aku duwe link. Aku iso dipercaya. Itu aku Mas. Makanya kan contoh yang baik. Jadi ya piye bertahan hidup kan harus kayak gitu loh. Di saat yang lainnya lemes ada jek duwe tenaga, artinya kan
Walaupun ade kadang yo kesel, tapi nek ade koncone bodho leren lemes terus ade melok lemes-lemesan, terus melok males-malesan yo anake wong sugih, Mas. Ora golek dalan iku jenenge. Mbah-mbah anyar golek dalan iki rewani rekoso, Mas. Gitu, karena memang terbiasa aku nang kampus biyen arek mapala, Mas. Bagian gowo nek arepe camping kan gowo tasak kulkas-kulkas ngono, Mas. Terus bagian survei iku bagian ngarep dhewe, takon-takon, ngisi bensin sembarang kalir. Nah, wis terbiasa di bagian depan ngangkatin tendo ngene tentara budal disian mulih keri dhewe. Jadi wis terbiasa niku, Mas. Dadine wis akhire halah muk ngene ae yo wis tak lakoni. Bagian turu keri dhewe. Di tempat kerja dulu juga kayak gitu, kabeh oleh kamar, aku deleh tempat parkir. Kabeh gurung mulih, aku sing dikongkon opo wae. Tak lakoni, Mas. 3 bulan di Jepang, Mas ya. Kenapa? 3 bulan di Jepang, Bu ya. Iya, itu di Jepang aku gak iso basa Jepang. Akhirnya aku golek komunitas sing iso bahasa Inggris, ketemu wong Pakistan, Mas. Ya wis nang metal scrap, nang bagian rongsokan. Udah aku dikai panggon nang kono, dijak mangan, mereka mangane sak ayam iku dipangan dhewe gendeng, aku mau rong iris pupu, makanmu kok sedikit sekali katanya. Ya sini ada udah cukup aku. Oh, mereka kan uraan nek mangan. Yo, berarti ngingu awakmu iki untung yo mangane sithik, tapi gelem nyambut gawe mangkane. Terus aku arepe mulih, wis aku sentek aku arepe mulih. Wis tambah wae, ngeblong ae, wis ora usah mulih Indonesia kerja nang kene. Wah, remuk. Gak, Mas, aku milih mulih terusan. 3 wulan tok. Lumayan bejaji 45 juta, Mas, Bro. Jadi turis iku. Ya sudah, memang modal, Mas ya. Iya, pertama memang aku melok wong Pakistan ngetoki mobil terus ngangkat nang kontainer. Jadi mobil itu disigar jadi telu, Mas, Bro. Terus diunggahno nang kontainer. Lah, kan wong Jepange gawe forklift. Lah aku kongkon goceki naleni ngono, Mas, Bro. Kan nggak mungkin dhewe, butuh asisten. Nah, aku sing asisteni. Lah iku ternyata cuma sedino. Sedino ya lumayan 3 juta. Sedino, Mas. Nyambut gawe apa nang Indonesia sedino 3 juta. Babi ngepet gurung karuan ya digepuki wong akeh nek konangan. Luar biasa, sama saya gue prinsip kerjaan ya untuk masalah-masalah itu. Kerjaan. Gitu lah piye Mas ngenger. Wong Jawa kan ngenger. Ngenger ya wani perih. Wong ngenger iki iso gak dibayar barang, tapi kan ada oleh ilmu. Sing tak goleki iku, Mas. Nek nang Jepang biyen sing tak goleki kanca dhisik, Mas. Piye carane dipercaya karo kanca? Wangel iku larang regane enggak ben wong iso duwe iku, Mas. Dipercaya itu larang regane, Mas. Dan kejawabannya si keluarga sampai. Loh, aku bapakku Jogja, ibuku Blitar, Mas, Bro. Senin Kemis, gak pedot biyen. Pas main bambu. Nah, saiki wis delewer iki saiki, Mas, wis gak sakti iki. Berarti saiki wae sampean bantu asisten masih. Loh. Kayak nglakoni urip sore iki asline kabeh wong iku wis ngerti ilmune, tapi ora gelem lakoni ya, Mas. Lah piye? Saiki episodene instan. Wis bayar piro? Lah alah moncrot ndase. Lah aku nang Hongkong bondoku muk 5.200.000 tiket PP, sisa dhuwit garek 100.000. Dijolno nang Hongkong muk oleh 400 Hongkong dolar. Iki sampai urip sampai saiki oleh bojo, oleh sembarang kalir. Iki aku nggak teori. Tahun berapa Mas sampean ning Hongkong? 2013. Oh, si anyar ya. 10 tahun, Mas. Cek tas sih 10 tahun. Kok nek wis 20 tahun baru jadi sadekar. Enggak, wis Mas, matur suwun informasi. pengen geser kok soalnya, Mas. Aku pengen geser piye carane. Oh, Jepang rada luwih menarik iki.
Oh, ngono ya. Ya wis muga-muga lah. Nang ndi song ngono lho Mas Bro. Yang penting channelnya juga ganti udah lah. Duh, di YouTube udah kelihatan aku pasti semua informasi tak share di YouTube. Nah iya, nanti teman-teman Indonesia yang butuh nih, no, orang tak boleh. Iya, soalnya ya itu tadi. Wis sampean petik pembelajarannya lah. Yang mana yang menurut sampean kena dipelajari. Kok mudah gitu mas? Karena pengen terasa ya. Terasa kita. Wah, ya. Contoh. Mas Bro, sementara gitu dulu ya. Siap. Matur thank you ya Mas. Sampeyan isu-isu wis ngeteri rezeki gaya aku Mas. Matur suwun. Dongo di dongo, muka-muka Indonesia tetap lancar jaya ya. Siap. Untuk baca nih. Siap, sehat selalu buat sampean dan keluarga di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan presiden anyar Indonesia luwih genah. Nek gak genah wis metu ae. Nyambut gawe nang jowo ora usah nang Indonesia, mumet ndase, oke? Oke, brother. Sehat selalu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, wis. Esuk-esuk ada yang nanyain job cowok. Wis. Jawab. Wis, gitu aja ya teman-teman semuanya. Keep stay tune dan tetap semangat. Waspadalah. Karena kejahatan itu bukan karena disengaja, tapi bisa jadi memanfaatkan kesempatan. Keep stay tune my YouTube channel and next video. Bye bye.